Penjelajahan dan navigasi. Selama era Majapahit, penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Ludovico di Vartema tahun 1470 sampai tahun 1517 dalam bukunya Itinerario de Ludovico de Vartema Bolognese menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke negeri jauh di selatan hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana suatu hari hanya berlangsung selama 4 jam dan lebih dingin daripada di bagian dunia manapun. Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak setidaknya 900 mil laut atau 1666 km selatan dari titik paling selatan Tasmania. Orang Jawa seperti suku-suku Austronesia lainnya menggunakan sistem navigasi yang mantap, yakni orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dan dengan memakai suatu teknik perbintangan yang sangat khas yang dinamakan starboard navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan. Selain itu, kartografi atau ilmu pemetaan telah berkembang. Pada tahun 1293, Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan yang menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis ram, dan garis rute yang dilalui kapal dicatat oleh orang Eropa. Sampai orang Portugis menilai bahwa peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Ketika Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka tahun 1511, orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika dalam peta itu. Budaya pada zaman Majapahit. Ibu kota Majapahit yang terletak di Trowulan merupakan kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa atau pemuja Wisnu dipeluk oleh penduduk Majapahit. Dan raja dianggap sekaligus titisan Buddha Siwa maupun Wisnu. Negara Kertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam. Akan tetapi, sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana Muslim saat itu.
Walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelumnya, arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya. Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit, antara lain gerbang terbelah Candi Bentar, Gapura Padu Raksa atau Kori Agung beratap tinggi, dan pendopo berdasarkan struktur bata. Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa dan Bali. Catatan yang berasal dari sumber Italia mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan dari catatan perjalanan Matiusi, seorang pendeta ordo Fransiskan. Dalam bukunya Perjalanan Pendeta Odorico de Pordenone, ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara seperti Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin. Ia dikirim Paus untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tenggara. Pada tahun 1318, ia berangkat dari Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia, terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Sri Lanka. Lalu menuju Kepulauan Nicobar hingga mencapai Sumatera. Lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kemudian kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, Cina, terus mengikuti jalur sutra menuju Eropa pada tahun 1330. Di buku ini, ia menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi. Disebutkan Raja Jawa menguasai 7 raja bawahan. Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak cengkih, kemukus, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ia menyebutkan Istana Raja Jawa sangat mewah dan mengagumkan, penuh bersepuk emas dan perak. Ia juga menyebutkan bahwa Raja Monggol beberapa kali berusaha menyerang Jawa, tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebutkan di sini tak lain adalah Majapahit, yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun 1318 hingga tahun 1330 pada masa pemerintahan Jaya Negara. Diplomat Portugis yang bernama Tom Paires yang mengunjungi Nusantara pada tahun 1512 Masehi mencatat kebudayaan Jawa pada akhir zaman Majapahit. Kisah Paires menceritakan tentara para tuan dan bangsawan di Jawa.